Halo sahabat pecinta anggrek dimanapun berada, bertemu lagi di channel AA Orchid. Hari ini kita mau bicarakan mengenai anggrek yang tinggi bongsor ya. Jadi beberapa waktu lalu ketika saya upload video, ada yang menanyakan kok bisa ya anggreknya tinggi-tinggi banget, perawatannya seperti apa, kemudian pupuknya apa. Nah, pertanyaan-pertanyaan semacam itu sempat muncul di video-video saya terdahulu. Nah, kali ini akan coba kita ulas ya mengenai anggrek-anggrek dendrobium yang tinggi-tinggi atau bongsor-bongsor kok bisa seperti itu. Nah, ini sebenarnya bukan karena saya ahli ya, ini hanya berdasarkan pemahaman dan pengalaman saya aja di dalam merawat anggrek. Jadi nanti kalau ada teman-teman yang mungkin lebih paham, lebih ngerti mengenai ini, atau saya ada kesalahan, mohon diluruskan. Nah, ini contohnya di kebun saya ada anggrek dendrobium spatulata. Saya tidak tahu ini ID-nya apa. Tapi kemungkinan ini anggrek hibrid. Jadi ini tingginya seperti ini ya. Kita coba lihat. Ini anggrek tertinggi yang ada di kebun saya. Nah, ini dari bawah kita naik sampai ke atas. Jadi kalau kita hitung ini dari bawah ini 2 meter lebih sedikit lah mungkin ya. Belum ditambah dengan ini kan posisinya saya nangkring ya, di sini. Kemudian lainnya tinggi banget, seperti itu. Dan ini adalah anggrek spatulata atau keriting. Nah, ini bunganya baru mekar ya, baru mulai mekar ini. Ini ada banyak banget kenopnya. Jadi kalau mau lihat bunga yang ada di atas ini sampai dunga ini. Jadi ini posisi saya pakai tripod ini ya, saya naikkan. Nah, ini seperti ini biar kelihatan, mudah-mudahan kelihatan, ini juga kelihatan dari sini. Nah, ini salah satunya. Kemudian ini juga ada anggrek yang tinggi juga. Jadi yang di pinggir sini rata-rata tinggi. Ini 1 meter ke atas lah tingginya. Ini juga 1 meteran lebih, mungkin 1 meter ya seperempat lah, 1 meter seperempat atau 1 meter setengah. Nah, faktor pertama yang membuat anggrek bisa tinggi bongsor seperti ini adalah karena faktor genetik ya, faktor genetik. Jadi biasanya anggrek-anggrek spatulata ini memang memiliki karakter yang bongsor-bongsor atau tinggi-tinggi. Nah, jadi faktor pertama adalah genetik. Meskipun anggrek-anggrek ini kita rawat dengan pemupukan yang cukup baik, tapi dari segi genetik dia tidak memiliki genetik yang tinggi. Dia tidak akan tinggi. Contohnya ini adalah dendrobium hibrid Thailand, kalau tidak salah ini Burana Paragon. Jadi ini sudah lama juga ya, di sini. Tapi ini tetap nggak tinggi karena memang dia modelnya mini. Jadi walaupun dia dirawat tetap nggak bisa bongsor seperti ini. Nah, itu faktor pertama, yaitu faktor genetik. Faktor genetik itu sangat menentukan anggrek-anggrek ini jadi tinggi apa enggak, jadi bongsor apa enggak. Nah, ini ada lagi Lasianthera ya. Ini khas memang tinggi. Jadi anggrek-anggrek spatulata dari Papua ya, kebanyakan dari wilayah Indonesia Timur, ini memiliki karakter yang bongsor-bongsor, jadi tinggi-tinggi. Nah, seperti ini. Nah, itu faktor pertama adalah faktor genetik. Kemudian yang kedua adalah faktor lingkungan atau agroklimat. Jadi kalau anggrek-anggrek spatulata biasanya suka di tempat yang banyak sinar dan juga panas ya, panas dan banyak sinar. Nah, makanya dia akan lebih tumbuh optimal ketika dia berada di tempat-tempat yang panas dan memiliki banyak sinar matahari.
ini contohnya, ini ada Discolor, ini juga punya potensi untuk tinggi. Ini nggak tahu hibrid tapi juga punya potensi untuk tinggi kayaknya. Kemudian ini Stratiotes ini juga tingginya mungkin 1 meteran lebih ya. Ini seperti ini. Nah, itu faktor yang kedua adalah faktor lingkungan ya, faktor lingkungan yang mendukung. Meskipun dari genetiknya gede, tapi kalau faktor lingkungan tidak mendukung juga tidak akan tumbuh dengan baik dan optimal. Ini ada lagi Pseudoconanthum. Pseudoconanthum ini juga ditempatkan di tempat yang panas dan karena genetiknya ini disebut dengan anggrek besi dari Sulawesi, ini juga bisa tinggi banget. Ini belum pernah bunga. Nah, kemudian ini hibrid. Nah, ini mungkin anggrek ini mungkin silangan ya, saya nggak tahu ya indukannya apa. Tapi ini agak ada unsur keritingnya juga, ada unsur spatulatanya juga. Tapi ini sudah saya rawat beberapa tahun, bahkan lebih pendek, lebih belakangan dari yang tadi, lebih duluan ya. Ini saya beli dulu dewasa sudah mau bunga. Ini dengan yang tadi yang 2 meteran itu duluan tadi. Tapi sekarang posisinya sudah tinggi yang tadi yang sudah 2 meteran. Nah, ini mungkin faktor genetik juga menentukan. Nah, itu yang membuat faktor genetik itu menentukan. Nah, ini anggrek-anggrek Dendrobium spatulata tapi hibrid, ini keriting ya, keriting hibrid. Ini posisinya sudah tinggi-tinggi banget, padahal ini belum pada berbunga. Ini tingginya sudah hampir 60 ke atas ya, 60 sentian. Itu belum pada berbunga. Ada sih sebagian yang berbunga, tapi masih banyak yang belum berbunga. Berbeda dengan ini ya, ini hybrid bunga bulat. Ini pendek-pendek sudah mulai ada bunganya. Nah, memang ada yang lebih suka ya kalau anggrek itu pendek kemudian berbunga, tapi ada juga yang suka dia tanamannya bongsor-bongsor, besar-besar, menyenangkan, tanamannya seger-seger. Nah, itu tergantung selera mana yang lebih bagus. Cuma untuk hiasan di meja misalkan itu biasanya orang lebih milih yang pendek tapi bunganya banyak. Makanya di beberapa nursery atau di beberapa penyilang anggrek, mereka melakukan penyilangan anggrek untuk menghasilkan tanaman-tanaman yang mungkin bunganya awet, kemudian tetapi plannya pendek. Nah, itu yang menghasilkan mungkin dari bunga bulat disilang dengan bunga keriting, jadinya bunga yang mungkin berbentuk bintang dan lain sebagainya. Nah, ini juga bunga bulat ya, contoh bunga bulat. Ini saya rawat sudah dewasa ya. Sudah dewasa, cuma ini kalau kita bandingkan ya tingginya dengan yang sebelah ini jauh lebih tinggi yang ini yang keriting. Kalau yang bulat ini ya meskipun ini termasuk tinggi ya untuk ukuran bunga bulat karena ini mungkin hampir 80 cm ya. Ini tapi secara umur ini lebih tua. Tapi tingginya masih kalah dengan yang tadi. Nah, ini sekali lagi itu faktor genetik. Ini sama-sama ya, berarti posisinya deketan ya, posisinya deketan. Dan artinya dari segi agroklimat hampir sama, perawatannya pun tidak kita bedakan. Tapi ini yang ini tumbuhnya tidak setinggi yang sebelah ini. Nah, ini sekali lagi faktor genetik menentukan. Kalau tadi lingkungan, genetik, yang selanjutnya adalah faktor perawatan. Tentu saja perawatan dengan pemupukan yang baik dan tidak dipupuk mungkin akan berbeda. Jadi dengan pemupukan yang efektif dan rutin akan tercukupi nutrisi-nutrisi yang ada di dalam tanaman anggrek itu, sehingga dia akan bisa tumbuh secara optimal sesuai dengan potensi yang dia miliki. Nah, itu faktor perawatan ya, perawatan meliputi pemupukan, pencegahan hama dan penyakit dan lain sebagainya. Nah, itu yang menentukan. Nah, itu
mungkin sekedar jawaban singkat ya atas pertanyaan teman-teman, kenapa anggreknya bisa bongsor-bongsor. Nah ini juga ya, ini juga tinggi-tinggi, patulata ya, ini juga tinggi-tinggi di atas 80 cm, ada yang 60 cm, tapi ini masih punya potensi untuk tumbuh lebih lagi. Nah sedangkan ini adalah silangan dari Macrophyllum dan apa ya kemarin, ini Dendrobium dalbe. Ini memang pendek ya, pendek. Oke teman-teman sekalian, mungkin itu share saya mengenai anggrek-anggrek yang bisa tumbuh secara bongsor atau jumbo-jumbo. Mengapa anggrek-anggrek bisa tumbuh seperti itu? Mungkin jawabannya adalah itu. Bagi teman-teman yang penasaran, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada kekurangan dan kesalahan, silahkan dituliskan di kolom komentar di bawah. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya.